Baik saudara, jumpa lagi bersama saya Citrita Kumala dalam Serambi Topik. Seperti biasa, kita akan membahas headline news yang diangkat oleh media Serambi Indonesia. Informasinya kali ini adalah warga Sumut dan Singgil Bentrok. Nah, kita akan coba diskusikan bersama Bung Arif Ramdan selaku redaktur multimedia dari media Serambi Indonesia. Bu Arif, apa kabar Bu? Kabar baik kita. Ya. Sudah saya singgung sedikit tadi di depan, Bung, mengapa informasi ini dianggap penting untuk dijadikan headline news? Ya, pertama ini menyangkut soal perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Dalam hal ini Singkil ya, Singkil dengan kawasan di Tapanuli, di Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Persoalan sengketa lahan. Sebetulnya ini persoalannya sudah lama harus diselesaikan pemerintah, masalah perbatasan Aceh, di mana warga dari Tapanuli Tengah menggarap bertanam di lahan yang diklaim oleh warga Danau Pari Singkil, gitu kan. Masing-masing mengklaim wilayah itu merupakan wilayah mereka tempat bercocok tanam. Nah, sehingga karena ini menyangkut persoalan mata pencaharian warga di sana yang bertani, sehingga kemudian menimbulkan kerusuhan kemarin sampai bentrok begitu ya. Bentrok melibatkan banyak orang di sana. Persoalan ini harus segera diselesaikan. Ya, kita angkat ke headline koran hari ini karena ini menyangkut persoalan yang panjang. Jika tidak diselesaikan hari ini, mungkin kejadian ini mengingatkan kepada pemerintah. Ini kan tingkatnya provinsi sebetulnya, karena kebetulan Singkil menjadi ujung daerah Aceh di sana berbatasan dengan Sumatera Utara. Ya, polemiknya muncul di Aceh Singkil. Ini kejadian ini kita angkat agar pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Aceh juga segeralah selesaikan persoalan lahan itu. Juga ini dari kronologi kita informasi ini begitu Bu, sebenarnya seberapa parah? Sebetulnya ini baru muncul karena seperti kronologis yang kita beritakan di sini bahwa lahan itu memang berbatasan dengan Sumatera Utara. Warga sudah biasa menggarap, tapi tiba-tiba kemudian ada sekelompok warga lain dari Sumatera Utara yang secara masif melakukan penggarapan tanah di sana, yang masyarakat Danau Pari sendiri merasa itu hak kita, itu hak Aceh Singkil gitu, sehingga pertentangan itu tidak bisa dielakkan. Kemarin jatuh bentrokan dan cukup, kalau tidak kemarin segera diantisipasi oleh pemerintah dalam oleh pihak keamanan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini persoalannya kan berebut lahan sawah gitu. Nah, itu kan menyangkut mata pencaharian warga seperti itu. Informasikan juga di sini adanya saling bacok begitu ya? Ya betul, ada korban kemarin yang korban bacok di sana. Tetapi mudah-mudahan ini tidak meluas menjadi konflik yang berkepanjangan. Mengingat beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu kita juga dihebohkan dengan konflik di Singkil yang agak berbau sara. Yang mudah-mudahan ini hanya sebatas sengketa lahan saja, itu tidak masuk ke hal-hal yang diprovokasi, kemudian ada orang pihak-pihak tertentu yang memprovokasi masalah sehingga menjadi lebih besar. Berarti ini dipicu juga oleh sengketa lahan. Sengketa lahan di sini kan disebut sawah ya, tempat warga bertanam padi di situ, seperti itu. Dari penanganannya sendiri, apakah sudah ada informasi dari kejadian ini? Iya, kemarin sudah diredam oleh pihak keamanan. Seperti kita lihat di sini berbagai kedua belah pihak, kedua belah kubu masyarakat di Singkil dengan di Tapanuli Tengah, juga perwakilan pemerintah dari dua provinsi juga sudah hadir menyelesaikan persoalan ini. Mudah-mudahan hari ini sudah ada kejelasan, sehingga nanti memang PR-nya lama ini karena menyangkut batas provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, seperti itu, dengan dalam hal ini Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan pemerintah di provinsi juga peka terhadap persoalan ini sehingga kita selesaikan bagaimana batas wilayah Aceh sesuai dengan Undang-Undang UPA kemarin, yang berdasarkan hasil Memorandum of Understanding sampai mana batas Aceh bisa, atau di Singkil sendiri bagaimana itu pengelolaan batas wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Iya. Karena ini kan kalau dibiarkan menjadi konflik nanti ya kita khawatir besar. Apalagi ini sudah ada massa ya yang dikumpulkan untuk saling berebut, apalagi saling bacok, ada 4 orang terluka yang harus dilarikan ke rumah sakit seperti itu. Tapi situasi kondusif, dan yang paling penting ke depan pemerintah harus meyakinkan bahwa mana sebetulnya batas-batas wilayah yang warga Singkil berhak menggarap wilayahnya masing-masing, juga warga Tapanuli Tengah.
tahu ini bukan hak mereka, jadi tidak menimbulkan konflik di lapangan. Kalau di perbatasan selalu seperti ini persoalannya, persoalan perbatasan lahan-lahan yang diklaim milik kami itu milik mereka, ini milik kami, seperti itu. Ini kira-kira dari redaksi sendiri melihat kira-kira adakah kemungkinan akan terulang kembali? Tentu kita tidak berharap, makanya kenapa kita angkat biar menjadi perhatian pemerintah bahwa ada persoalan-persoalan serius di lapangan, terutama di daerah-daerah perbatasan. Dalam hal ini ya Aceh dengan Sumatera Utara, bukan persoalan sengketa lahan saja, kita juga banyak persoalan dengan misal ketika warga Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara di perbatasan, soal pungli segala macam. Nah ini lahir yang baru kemudian hari ini adalah sengketa lahan, seperti itu. Dari informasi sengketa lahan, di sini juga ada sengketa tapal batas dilapor ke provinsi gitu. Ya, itu tadi persoalan itu kan menjadi domainnya provinsi. Jadi Aceh Singkil mengetahui persoalan itu, tapi untuk menyelesaikan batas wilayah provinsi itu kewenangannya dari pemerintah provinsi nanti. Maka nanti kita akan lihat apa komentar selanjutnya untuk edisi berikutnya dari pemerintah provinsi Aceh. Ini peringatan pemerintah tentunya. Saya pikir ini juga harus segera diselesaikan lah, biar tidak berlarut-larut. Karena kan masyarakat di sana yang jadi korban nanti. Kita tidak berharap masyarakat bentrok. Masyarakat tentu ingin aman, dia bisa menggarap lahan, dia bisa cocok tanam, tapi jangan jadi persoalan gitu. Jadi semoga cepat terselesaikan. Betul, iya, iya. Batas-batasnya baik, dan juga Bu, ada informasi menarik juga dari pernyataan Yusuf Kala selaku Wakil Presiden kita mengenai peraturan gubernur yang cuti bersalin 6 bulan tak sesuai dengan undang-undang. Boleh diinformasikan sedikit? Ya, ini masih polemik ya. Kemarin Gubernur Jaini Abdullah memberikan angin segar bagi para PNS perempuan di Aceh, terutama yang cuti hamil, cuti melahirkan, mendapat 6 bulan ya. 6 bulan mereka bisa cuti. Ya, ini masih jadi polemik kalau Pak JK menyebut itu tidak sesuai dengan undang-undang, ya tentu Pak Gubernur nanti bisa meninjau kembali. Tetapi sebetulnya ini kemarin sudah menjadi bahasan yang disambut baik ya oleh para ibu di Aceh tentunya, karena mereka merasakan sekali bahwa pasca melahirkan itu ya harus intens serius. Ini masih pro kontra ya, karena memang nanti ini tidak sesuai dengan undang-undang menurut Pak Wakil Presiden, mungkin Pak Gubernur nanti cari format lain. Tetapi penyataan di lapangan, angin segar kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur itu, ini menjadi harapan memang untuk kalangan perempuan, terutama para ibu yang pasca melahirkan lah, 6 bulan mereka bisa lebih eksklusif mengurus anaknya, seperti itu. Ini masih kita tunggu informasi lainnya. Iya. Dan tentu saja karena waktu juga. Terima kasih kepada Bu. Iya, sama-sama. Baik, saudara, demikianlah tadi topik pada hari ini.